Halo, selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Bahagia dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masukin pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di beberapa ajang Liga Top Dunia. Yang pertama itu ada Celta Vigo versus Real Madrid. Yang kedua ada Chelsea versus Southampton. Yang ketiga ada Leipzig versus Stuttgart. Dan yang terakhir ada Nantes versus AS Monaco ya di Liga Prancis. Oke, sebelum masuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang Musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di 20 ya. Nah, di 3/4 dan bermain di over ya 3. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya. Karena skornya 5-1 dimenangkan oleh Fenerbahce. Di sini 20 dibantai ya oleh Fenerbahce di kandang sendiri. Di sini kita bisa lihat 20 tidak bisa berbuat apa-apa ya karena dari babak pertama sudah kartu merah ya. Karena di awal pertandingan itu sebenarnya sudah unggul ya, tapi dibalas 1-1 dan di babak pertama itu 20 mendapatkan kartu merah ya dan membuat permainan 20 semakin kacau ya. Nah, dengan kehilangan satu pemain, jadi Fenerbahce di babak kedua menambah gol ya banyak sekali. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di BK Häcken ya, ngasih 1 dan bermain di under ya 3. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya juga kita loss ya teman-teman karena skornya 2-2 berakhir draw. Di sini sebenarnya harusnya BK Häcken bisa menang ya teman-teman karena sudah unggul 2-0 ya. Di babak pertama itu 1-0 dan di babak kedua itu menambah gol ya dari BK Häcken sendiri di menit 60-an. Tapi di menit-menit 70 ya, 75 dan 79 itu BK Häcken malah kebobolan ya 2 gol. Ini sangat kacau sekali ya dari permainan BK Häcken karena bisa kebobolan 2 gol ya dalam hitungan kurang dari 10 menit ya. Ini sangat-sangat membuat Musuh Bandar kecewa. Bodoh ya menurut Musuh Bandar. Di sini kita malah loss dua-duanya ya untuk handicap dan over undernya. Dan di match kedua dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Lugano ya. Nah, di 1 dan bermain di over ya 2/3/4. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya juga kita loss ya teman-teman. Karena di sini Union Gosen menang 2-0 ya di kandang sendiri. Di sini terlihat Lugano tidak bisa berbuat banyak ya di babak pertama dan di babak kedua karena dari Saint Gosen sendiri pertahanannya cukup rapi dan kuat ya. Jadi di sini kita loss dua-duanya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Brand ya. Nah, di 1/4 dan bermain di over ya 3. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman. Karena skornya 1-1 ya berakhir draw. Di sini perkiraan Musuh Bandar itu kemarin 3-2 ya bola over dan bahkan dimenangkan oleh Ayak Akbar kalau nggak beda 1 bola ya. Tapi di sini malah berakhir draw ya. Dari Brand juga terlihat permainannya cukup baik ya dengan mencetak gol terlebih dahulu dan Ayak Akbar itu juga baru bisa membalas dan di menit-menit 80 lebih ya. Dan untuk bill handicap kita patah ya teman-teman dan untuk over under juga kita patah untuk bill kontennya. Dan ini dia bill cadangan yang Musuh mainkan di jam-jam 9 malam ya kemarin. Di sini Musuh Bandar berhasil JP ya, tapi JP tipis receh untuk menutupi kekalahan kemarin ya. Di sini faktor Talents versus NASA. Kemarin Musuh Bandar bermain di babak pertama ya, megang NASA itu kayak di sini skornya 1-1 ya berakhir draw. Dan di Tobo Kostan Victoria kemarin bermain di over 2/4. Di sini win karena skornya 1-2 dimenangkan Victoria. Partizan Tirani ya kemarin Musuh Bandar menahan di 1 versus Astana ya. Di sini menang Astana ya 1-0 berakhir draw. Dan Indonesia ya
kemarin musuh Bandar PD nahan di setengah di babak pertama ya. Di sini berhasil win ya, karena skornya di babak pertama itu 1-3 kalau nggak salah, dimenang oleh Indonesia. Selamat untuk Indonesia ya, karena berhasil maju ke final ya, untuk di AFF Cup U23. Semoga juara ya di finalnya nanti lawan Vietnam. Dan ini dia before-nya yang musuh bagikan di jam 7 ya, musuh bagikan untuk build yang jam 9-nya. Hidup Pancasila ya. Dan ini dia afternya ya, karena kemarin member-member ngikut ya untuk build jam 8. Berhasil JP ya untuk member musuh Bandar. Oke, itu saja yang musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Dan selamat ya untuk member-member musuh Bandar yang ada di grup, karena berhasil JP. Dan untuk build malamnya tidak berhasil JP ya, tapi tidak apa-apa, karena akan kita balas ya ini malam, karena banyak match ya yang akan bertanding. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, yuk silakan bergabung dengan musuh Bandar, karena itu gratis ya, no bayar-bayar di grup. Oke, lanjut ke pertandingan pertama ya, antara Celta Vigo versus Real Madrid. Kita bisa lihat di sini untuk Celta Vigo berada di peringkat 16 klasemen sementara Liga Spanyol, dan Real Madrid sendiri berada di peringkat pertama ya. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Untuk Celta Vigo saat bermain di kandang home-nya itu 35%, home draw 30%, home loss 35%, dan unggulnya kita di sini di 1,30 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Real Madrid sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 62%, away draw-nya itu 5%, away loss-nya 33%, dan away goal-nya kita di sini di 1,71 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Celta Vigo itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Real Madrid sendiri itu 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Osasuna lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini Real Madrid 6 kali kemenangan ya, sapu bersih. Di sini Celta Vigo tidak pernah menang ya dari Real Madrid di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran Real Madrid terlebih dahulu. Kita bisa di sini pasarannya itu Real Madrid lebih dijagokan ya, dengan memberi handicap 3/4, 1 dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 2/3/4, 2,5 dan 3. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Real Madrid ya. Kita ngasih 3/4 dan kita bermain di under ya, 2/3/4 teman-teman. Dan prediksi skor dari musuh Bandar ini kemungkinan 0-2 ya, dimenangkan oleh Real Madrid. Di sini musuh Bandar tetap lebih percaya di Real Madrid ya, untuk pasarannya. Dan saat bermain di kandang Celta Vigo, karena terlihat dari permainan Real Madrid ya cukup baik di awal musim. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Chelsea versus Luton. Kita bisa lihat di sini untuk Chelsea saat ini berada di peringkat 15 klasemen sementara Liga Inggris, dan Luton sendiri berada di peringkat 17. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Untuk Chelsea saat bermain di kandang home-nya itu 30%, home draw 40%, home loss 30%, dan home goal-nya itu di 1,05 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Luton sendiri saat bermain di tandang, away win-nya 44%, away draw 32%, away loss 24%, dan away goal-nya kita di sini di 1,12 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Chelsea itu 3 kali draw, 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Luton sendiri 2 kali kekalahan, 2 kali draw dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini Chelsea sapu bersih ya, 2 kali kemenangan. Dan untuk Luton tidak pernah menang ya dari Chelsea di 2 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran bukan pada terlebih dahulu. Kita bisa di sini Chelsea berjagokan ya dengan memberi handicap 1/3/4, 2 dan 1,5. Dan untuk over undernya itu di 3, 3/4 dan 2/3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Chelsea ya. Kita ngasih di 1/3/4 dan kita bermain di under ya teman-teman, 3/4. Dan prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan 2-0 ya dimenangkan oleh Chelsea. Biarpun terlihat kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya,
Tapi musuh bandar lebih percaya di Chelsea akan menang pertandingan ya teman-teman, karena bermain di kandang. Dan terlebih dari Luton sendiri di awal musim kita lihat di match pertama itu dibantai ya 1-4 dari Brighton. Jadi di sini musuh bandar meyakini Chelsea ya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Leipzig versus Stuttgart. Oke, kita bisa di sini untuk form tua dari kedua tim. Untuk Leipzig saat bermain di kandang omnya itu 76%, home draw 12%, home loss itu 12%, dan unggulnya kita di sini di 2,24 per match ya. Sampai rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Stuttgart sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 12%, away draw 35%, away loss itu 53%, dan away goalnya kita di sini di 1,29 per match ya. Sampai rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Leipzig itu 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Stuttgart sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini Leipzig 5 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw 1 kali. Di sini Stuttgart tidak pernah menang ya dari Leipzig di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita lihat untuk pasar bukan pada terbaru. Kita bisa di sini Leipzig berjagokan ya dengan memberi handicap 1/4, 1 dan 1,5. Dan untuk over undernya itu di 3, 2/3/4 dan 3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Stuttgart ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di under ya teman-teman 3. Dalam prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya berakhir draw. Di sini terlihat Stuttgart akan bisa mencuri poin ya di kandang Leipzig. 1 poin kemungkinan. Nah, di sini musuh bandar meyakini bola draw ya. Kalian bisa bom untuk single betnya, bisa under dan bisa pegang Stuttgart ya. Karena di awal musim Stuttgart di pertandingan pertama itu menang 5-0 ya. Dan performanya juga membaik di 5 pertandingan terakhirnya. Kalian bisa bom di under dan handicap ya untuk Stuttgart di 1/4. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Nantes versus Monaco. Oke, kita bisa di sini untuk Nantes saat ini berada di peringkat 16 klasemen sementara Liga Prancis, dan Monaco sendiri berada di peringkat pertama ya. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Nantes saat bermain di kandang umum itu 25%, home draw 40%, home loss 35%, dan unggulnya kita di sini di 1,05 per match ya. Sampai rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Monaco sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 55%, away draw 25%, away loss 20%, dan away goalnya kita di sini di 1,85 per match ya. Sampai rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Nantes itu 4 kali kekalahan dan 1 kali draw. Dan untuk Monaco sendiri 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk Nantes itu 1 kali kemenangan, untuk Monaco itu 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw 3 kali. Di sini Monaco unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita ada untuk pasar bukan bandar terbaru. Kita bisa di sini Monaco berjagokan ya dengan memberi handicap 3/4, setengah dan 1. Dan untuk over undernya itu di 2/3/4, 3 dan 2,5. Oke, setelah melihat data dan statistik dari promo dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Monaco ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di under ya teman-teman 3. Dalam prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 0-2 ya dimenang oleh Monaco. Di sini musuh bandar tetap yakin di Monaco ya untuk pertandingan kali ini. Karena dari Nantes sendiri tidak ada membaiknya ya di 5 pertandingan terakhirnya, selalu loss ya. Dan Monaco sendiri terlihat di 2 match terakhir membaik ya di performanya di Liga Prancis. Dan di sini bisa jadi Monaco akan menang pertandingan ya. Kalian bisa bom di Monaco. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika bermain di luar pertandingan musuh berikan pada ini, kalian bisa join di grup WA musuh bandar ya yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar-bayar. Karena musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya dengan memberikan single bet, bojal dan parlay, itu semua di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di Tele dan IG ya. Kalian bisa lihat di Tele musuh bandar dan IG musuh bandar 29. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.